Kita balik ngomongin ke topik utama kita, ke fikih corona barangkali begitu judulnya Ustaz. Pertama ini Ustaz, saya dari hal-hal yang sederhana dan dekat dengan kita dulu. Hari ini Ustaz, bagaimana ketika seseorang itu menolak untuk jabat tangan karena takut tertular oleh virus ini? Karena begini Ustaz, sebagian orang itu ya curhat begitu ya, Ustaz saya hari-hari ini itu sedih karena orang tuh nggak mau saya ajak jabat tangan gitu. Ini saya kan mau melakukan sunnah Nabi, tapi kok malah ditolak hanya dengan alasan takut terkena virus corona. Ini bagaimana Ustaz? Ya bayangkan kalau di tangan kita tuh ada babinya, ada darah, ada kotoran, ada benda-benda yang najis. Lalu orang ngajak kita salaman, kira-kira kita terima nggak? Kita lagi makan, tangan kita belepotan, terus ada orang ngajakin salaman, kita terima nggak ajakan salamannya? Kan tidak kan? Nah memang masalahnya adalah virus ini tidak kelihatan, kasat mata. Jadi kita mau nggak mau ya kelihatannya jadi kayak orang aneh dan linglung ya. Nggak ada apa-apa kok gitu kan. Nah dia itu kan ukurannya kecil sekali, bahkan pakai mikroskop yang biasa pun nggak akan kelihatan gitu. Tapi ini virus-virus yang mematikan, sehingga kita nggak bisa kemudian melawan sunnatullah gitu ya, yang Allah sudah tentukan, para ahli sudah tahu itu ada virusnya. Cuman kita nggak tahu apakah ada apa tidak, maka kita disuruh cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer, apa segala macam itu semua, dan kita nggak tahu nih kapan kita terkena atau mengenai orang, la dororo wala dirar kan. Maka ya jabat tangan itu kan tidak ada yang wajib hukumnya. Coba cari di ayat Quran, cari di hadis Nabi, di mana ada momen kita tuh wajib berjabatan tangan. Kan nggak ada, tidak ada kewajibannya. Nah kalau tidak ada kewajibannya, terus kenapa pula kita harus istilahnya memaksakan harus berjabatan tangan? Padahal tangan kita belepotan dengan najis, belepotan dengan penyakit yang akan menularkan pada orang lain. Di situ kita perlu sedikit melek ngerti ilmu pengetahuan yang modern ya. Karena kalau ilmu pengetahuan yang kuno zaman dulu kan nggak kelihatan gitu kan. Tapi kalau ilmu pengetahuan modern ya ada kemungkinan, walaupun tidak pasti, ada kemungkinan virusnya nanti bisa dilihat pakai sinar ultraviolet misalnya, atau pakai sinar tertentu baru ketahuan di situ. Kalau kasat mata begini saja kan memang tidak ketahuan. Berarti artinya bukan berarti kita tidak mau menjalankan sunnah Nabi, karena itu juga bukan sebuah kewajiban gitu. Ya sekarang gini deh, antum mohon maaf nih ya, habis buang air besar habis cebok gitu loh. Ya, belum dibasuh nih, habis cebok gitu. Terus mau nggak salaman sama orang? Orang juga nggak mau, itu bersihin dulu gitu kan. Ya, nah kira-kira seperti itulah sebenarnya kan. Apa enggak kita menjalankan sunnah Nabi? Ya bukan, masalah tangan ente itu belepotan masalahnya, itu aja. Jadi ya itu demi kebaikan kita juga, kalau begitu kita juga biar tidak tertular juga. Bukan berarti kita menularkan, kita juga punya potensi untuk tertular. Ada dua itu, la dororo wala didorar kan gitu ya, tidak boleh membuat madarat pada orang lain, dan juga jangan sampai kita jadi korban dari madaratnya orang lain pada kita. Itu dua hal itu memang kuat sekali. Memang hari ini kita dianjurkan untuk dalam tanda kutip libur dulu jabatan tangannya. Ya, bukan hanya jabatan tangan, kontak sosial juga kan. Nah itu dia. Ustaz, itu terkait jabat tangan begitu atau salaman begitu.